Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera kepada kita semua. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan di edisi Natal dan Advent ketiga. Jemaat-jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Matius pasal 1 ayat yang ke-23 saya akan bacakan kepada kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat-jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur mengatakan bahwa Natal pada masa kini semakin hari semakin tidak bermakna. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Natal terjebak dalam sebuah celebration. Natal terjebak dalam sebuah pesta-pesta yang mewah. Ya. Natal terjebak hanyalah sebuah pesta. Sehingga esensi Natal, makna Natal itu sendiri hampir dilupakan. Nah, bukan suatu hal yang keliru, ya, bukan suatu hal yang salah ketika kita merayakan Natal, ketika kita bersukacita, ketika kita membuat pesta-pesta di Natal. Bahkan kita jalan-jalan dan lain sebagainya. Tetapi suatu hal yang salah ketika kita hanya fokus pada celebration, fokus pada pesta, dan kita melupakan makna Natal yang sesungguhnya. Maka tema kita pada saat ini yaitu makna Natal. Nah, jemaat-jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, ya, Alkitab menjelaskan atau mencatat kepada kita bahwa kita adalah mempelai wanita. Mempelai wanita Allah. Ya. Dan sekaligus ya juga Allah adalah mempelai pria kita. Itu Alkitab menjelaskan seperti itu. Tetapi kita sebagai mempelai wanita, kita melakukan hal yang fatal. Apakah itu? Ya. Kita sebagai mempelai wanita, kita menajiskan diri kita dengan dosa. Kita tidak setia kepada Tuhan. Bahkan kita tidak taat kepada Tuhan. Nah, coba bayangkan, ketika ya Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan mau menikah, ya. Mau menikah, dan ternyata ketika mau menikah dan saudara tahu bahwa mempelaimu seperti itu, apa yang Anda lakukan? Apa yang engkau lakukan? Saya yakin pasti kita tidak akan menjadi menikah. Ya. Begitulah Kristus, ketika Dia tahu bahwa kita sudah tidak lagi setia di hadapannya, kita sudah selingkuh daripada Dia, kita sudah tidak setia kepada Dia, sebenarnya kita tidak layak untuk menjadi mempelai wanita. Kita sama sekali tidak layak untuk menjadi mempelainya. Tetapi walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, kita sudah berlumuran dengan dosa, Allah masih mau mengambil kita dan mau menikahi kita. Ini adalah suatu penghiburan kepada setiap kita. Dia Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, Immanuel adalah sebuah penggenapan daripada Allah. Ya. Allah menggenapi janjinya melalui Tuhan Yesus Kristus, melalui Immanuel. Allah menggenapi janjinya kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama,
Alkitab sudah mencatat kepada kita, bahkan nabi-nabi sudah menubuatkan akan kedatangan Mesias. Dan bukan hanya itu, ya, para nabi juga menyerukan suatu suara pengharapan. Apakah itu? Ketika para nabi menyuarakan suara Hosana, ya, Hosana Allahku, tolonglah. Hosana adalah seruan pengharapan, ya. Hosana adalah seruan pengharapan dan nyanyian pengharapan, dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus, dan itu Allah genapi melalui Immanuel. Nah, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan sebuah gambaran kepada setiap kita. Saya akan memberikan sedikit aktualisasi supaya kita bisa sedikit membayangkan akan hal ini. Di dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama, kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Dan bangsa Israel juga lah yang memiliki tanah perjanjian itu, ya. Mereka yang mendapatkan tanah perjanjian itu. Tetapi sangat disayangkan, mereka juga yang menyakiti hati Tuhan. Mereka juga yang melawan Tuhan, walaupun mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, ya. Maka oleh sebab itu, ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, Allah murka kepada mereka, ya. Allah murka terhadap mereka pada saat itu, ya. Bahkan pada saat itu bangsa Israel meminta hakim, ya. Allah memberikan hakim, dan Allah memakai hakim itu untuk menjadi alatnya. Tetapi bangsa Israel menolak hakim itu. Mereka memberontak. Mereka tidak mau menerima hakim. Maka mereka meminta raja. Allah memberikan raja kepada mereka. Dan ternyata mereka juga masih melakukan hal yang sama. Mereka masih melakukan hal yang sama, yaitu mereka malah tambah jatuh dalam dosa, tambah hidup dalam dosa. Mereka tambah hidup dalam penyembahan berhala. Maka Allah murka terhadap bangsa Israel, ya. Allah jengkel kepada mereka. Allah marah kepada bangsa Israel yang tidak tekun ini. Maka sebagai konsekuensinya Allah membagi bangsa Israel menjadi dua, ya, yaitu utara dan selatan. Bagian utara itu dihuni oleh Israel sendiri dan ke-10 suku bangsa Israel. Nah, sedangkan Yehuda atau yang bisa disebut selatan, bagian selatan itu dihuni oleh Yehuda. Nah, setelah Allah membagi ini, dan ironisnya mereka masih jatuh dalam dosa, ya. Bagian utara itu mereka masih jatuh dalam dosa, ke-10 suku tadi. Maka Allah murka terhadap mereka. Allah membuang mereka ke tanah Asyur sampai mereka dihajar di sana dan hilang jejak. Dan begitu juga, ya, dengan Yehuda, ya, atau di bagian selatan. Padahal Allah sudah berjanji kepada suku Yehuda, atau lebih tepatnya di bagian selatan, yaitu Allah berjanji kepada Daud bahwa kerajaannya adalah kerajaanku, keturunanmu adalah keturunanku. Tetapi mereka masih melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Maka Allah jengkel, Allah menghajar mereka, ya. Allah memberikan janji yang kekal kepada Daud, kepada keturunannya. Lalu yang menjadi pertanyaan kepada kita, kalau Allah sudah memberikan janji kepada Daud, kepada keturunannya, ya, kenapa Allah masih menghajar mereka? Ya. Dan inilah murka Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Inilah murka Tuhan. Allah membenci dosa, dan di sisi lain Allah tetap menggenapi janjinya kepada setiap kita, kepada setiap anak-anaknya. Dan Allah menggenapi janjinya kepada Daud. Allah menggenapi janjinya kepada Daud melalui kedatangan Yesus Kristus, itu
melalui kedatangan Immanuel yang sedang kita berikan pada saat ini, itu Natal. Kabar sukacita itu, Allah menggenapi itu. Ini adalah suatu penghiburan kepada setiap kita. Nah, kita dalam hidup harus mempunyai prinsip bahwa kebenaran adalah kebenaran, ya. Bukankah dengan cinta, ya, orang tua menghajar anak-anaknya, ya? Bukankah dengan cinta, dengan kasih sayang orang tua menghajar anak-anaknya ketika salah, supaya anak-anaknya bisa kembali ke jalan yang benar, bisa lebih baik lagi. Nah, tetapi siapakah yang menerima kebenaran? Bukankah kadang-kala kita sebagai anak-anak memberontak? Oh, papaku tidak mencintai saya, mamaku tidak mencintai saya. Kenapa saya dipukul, tidak dikasih, dan lain sebagainya. Kita kadang-kala sebagai anak tidak bisa memikirkan hal-hal yang baik. Kita tidak bisa menerima pendidikan walaupun itu hal yang benar. Nah, begitulah kita kepada Kristus. Kita tidak bisa menerima ketika Kristus menghajar kita, padahal kita sudah salah. Dan tujuan dari Allah menghajar kita supaya kita kembali kepada Dia, kembali kepada Dia, supaya kita jangan lagi jatuh dalam dosa, jangan hidup di dalam dosa tersebut. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan dalam perjanjian lama, kalau kita memperhatikan, ya, imam pertama adalah Imam Lewi, atau imam pertama adalah Harun, ya. Dan sangat ironisnya, anak Imam Harun juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Maka Allah menghajar mereka, Allah membunuh semua mereka. Bukan sampai di situ. Imam Eli juga, ya, mengalami hal yang sama, di mana anak-anaknya mengalami hal yang sama itu. Mereka juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Maka Allah jengkel, Allah menghajar mereka. Ya, ada banyak, sudah banyak korban anak-anak imam yang dihajar oleh Tuhan karena perbuatan jahat mereka. Maka engkau anak-anak pendeta jangan main-main. Tuhan akan menghajar, ya. Tuhan akan menghajar engkau. Jangan engkau mengatakan saya anak pendeta, maka saya adalah ahli waris kerajaan surga. No. Setiap kita mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini, dan kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka jangan main-main di hadapan Tuhan, ya. Maka Immanuel menggenapi janjinya, padahal kita tidak layak untuk menjadi mempelainya, tapi Dia mau untuk mengambil kita dan menikahi kita. Bahkan kita sudah menista Dia, kita sudah tidak setia kepada Dia, tapi firman-Nya, ya dan amin, Dia tetap memegang janjinya. Inilah makna Natal yang sebenarnya, di mana Allah Immanuel mau mengambil kita sebagai mempelainya walaupun kita sudah penuh dengan dosa. Dan saya sangat rindu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki pemaknaan Natal yang benar di hadapan Tuhan, ya. Kita memiliki pemaknaan Natal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Maka setelah anak-anak imam dihajar oleh Tuhan, maka yang menjadi imam kita bukan lagi Imam Lewi yang sesuai dengan tradisi, no. Tapi yang menjadi imam kita adalah Yesus Kristus sendiri, ya. Yang menjadi imam kita adalah Yesus Kristus sendiri yang mengorbankan dirinya dan mempersembahkan darahnya sebagai korban persembahan yang kekal sampai selama-lamanya, yang menghapuskan setiap kesalahan kita, yang menghapuskan setiap dosa kita. Inilah penghiburan kepada setiap kita.
Imam agung kita bukanlah lagi Imam Eli, Imam Lewi yang sesuai dengan tradisi, no. Tapi Imam agung kita adalah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Inilah penghiburan kepada setiap kita. Inilah kabar sukacita kepada setiap kita. Inilah makna Natal yang sesungguhnya, di mana kita memiliki Imam yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Ya. Maka kita mulai bertanya dalam hidup ini, ya, kalau Tuhan Immanuel, mengapa saya masih hidup susah dan lain sebagainya? Ya. Kita mengatakan Immanuel, tapi kita masih merasakan kesedihan, kita masih merasakan penderitaan, kita masih merasakan kekecewaan. Saya mau katakan begini, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan menemukan ada banyak hal yang Tuhan singkapkan kepada setiap kita. Kita akan menemukan sebuah penghiburan di sana. Kita akan menemukan sebuah jawaban di tengah-tengah permasalahan yang kita alami. Ya. Ketika rasul-rasul pada saat itu, ketika rasul-rasul mengalami penganiayaan, maka kalau kita memperhatikan, rasul-rasul bukan mengeluh di hadapan Tuhan. Mereka malah bersyukur. Mereka mengatakan, Immanuel, terima kasih. Terima kasih. Mengapa bisa demikian? Mengapa mereka bisa bersyukur ketika mereka disesat pada saat itu? Ketika mereka disiksa dianiaya pada saat itu? Jawabannya hanya satu. Karena mereka bersyukur, bergembira, karena mereka boleh menderita hanya demi Kristus. Mereka bersuka cita karena mereka bisa menderita demi Kristus, demi kebenaran Injil. Mereka bersuka cita. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita sulit untuk mengatakan Immanuel ketika kita mengalami kesusahan. Ya. Ketika kita mengalami kesedihan. Ya. Ketika kita mengalami penderitaan, kita sangat susah sekali untuk mengatakan Immanuel. Tapi saya mengatakan begini, Dia rela untuk mengambil kita sebagai mempelainya, dan Dia menggenapi itu melalui Yesus Kristus, sehingga Dia menjadi imam kita. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Dia. Maka setiap masalah yang kita alami, ya, penderitaan yang kita alami, andalkan Dia, maka engkau akan mengalami penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Engkau akan mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan ketika engkau memberikan hidupmu sepenuhnya kepada Dia, menempatkan Dia dalam dirimu yang paling utama. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Seharusnya mulut kita hanya memuji nama Tuhan di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Mulut kita hanya memuji nama Tuhan. Ya. Seharusnya kita mengatakan bahwa, ya Tuhanku, mulutku memuji Engkau, mulutku mau menyenangkan Engkau di tengah-tengah penderitaanku. Ini sebenarnya menjadi seruan kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Karena kita bersyukur Dia menggenapi janjinya kepada setiap kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita lihat, fakta yang kita lihat, kita cengeng sekali. Kita baru mendapatkan masalah, cengengnya minta ampun, lari ke sana, lari kemari, cari pertolongan kepada manusia, bukan datang kepada Tuhan. Ya. Bahkan datang kepada dukun, itu suatu hal yang fatal sekali. Sebenarnya ketika kita dalam kesesakan, dalam sakit penyakit, kita datang kepada Tuhan mencari kesembuhan yang ilahi daripada Tuhan, bukan datang kepada orang lain, bukan datang kepada para dukun, datang kepada orang-orang yang menurut kita pintar, padahal mereka tidak pintar sama sekali. Mereka orang yang bodoh, yang memakai ilmu mereka untuk membodohi kita. Seharusnya kita anak-anak Tuhan, ketika kita dalam masalah, kita datang kepada Tuhan, bukan datang kepada orang lain. Jangan cengeng, tapi hendaknya mulut kita memuji nama Tuhan. Mulutku hendak memuji Engkau Tuhan,
mulutku hendak memuliakan Engkau di tengah-tengah pergumulan hidupku. Maka ketika engkau mengatakan itu, engkau akan mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan. Jemaat-jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Immanuel, Allah menyertai kita. Kita harus tempatkan Dia dalam hidup kita yang paling utama. Ketika kita menempatkan Dia dalam hidup kita sebagai yang utama, maka di setiap penderitaan, sakit penyakit, pergumulan yang kita alami, kesesakan yang kita alami, percayalah, ada penghiburan, ada sukacita, ada pengharapan kepada setiap kita. Dan saya akan menutup khotbah saya pada saat ini dengan sebuah statement kepada kita semua, dan sekaligus menjadi kesimpulan khotbah saya pada saat ini. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan jemaat-jemaat Tuhan pernah bertanya bahwa ada enggak yang Tuhan tidak bisa lakukan dalam hidup ini? Maka jawabannya kepada kita, oh tidak ada, semua pasti Tuhan bisa lakukan dalam hidup ini. Tetapi saya mengatakan satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup ini. Satu, yaitu Allah tidak bisa mengingkari janjinya kepada setiap kita. Allah pasti akan menggenapi janjinya kepada setiap kita. Allah akan menggenapi janjinya bahwa Dia akan memelihara setiap kita. Dia akan memberikan penghiburan kepada setiap kita. Maka tempatkan Tuhan yang paling utama dalam hidupmu dan andalkan Dia. Dan maknailah Natal ini sebagai makna yang benar, yaitu Allah Immanuel datang ke dalam dunia untuk menjadi tebusan bagi diri saya, bagi Bapak Ibu jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kehidupan yang kekal itu dalam kerajaan surga. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan sekaligus mengingatkan setiap kita untuk terus mengandalkan Dia dalam hidup ini. Jangan takut, sebab Dia Immanuel akan menyertai setiap kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh menikmati firman Tuhan, boleh menikmati Engkau di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Kiranya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi kami bisa maknai dalam hidup kami, dan kami bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.